Putri Pariwisata 2008, Albertina Francisca Melwa, dinyatakan positif corona sebanyak 2 kali oleh dokter. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu apa tanggapan wanita cantik berdarah Maluku yang tinggal di Makassar ini? Perbincangan santai saya dengannya lewat Zoom akan menjawab semuanya. Yuk! Takut, Mas. Waktu itu saya takut meninggal tuh waktu saya di kamar. Di kamar di rumah pada saat saya udah divonis positif. Saya sampai ya takut lah. Saya sampai bilang sama sahabat saya yang di Bali, kalau ada apa-apa titip anak-anak ya. Oke, semuanya jangan lupa nonton terus Pretty Woman. Jangan lupa saksikan Pretty Woman. Pretty Woman. Pretty Woman. Pretty Woman. Ini semua tentang wanita. Karena setiap wanita punya cerita. Guys, jangan lupa ya buat di subscribe, like, and comment. Cika sehat sekarang? Sehat, puji Tuhan, sudah 100%. Oke, kondisi Cika sebetulnya home base-nya di Makassar atau di mana? Di Jakarta? Saya sudah 2 tahun ini tinggal di Makassar. Saya buka sekolah modelisar. Sebelumnya saya di Bali. Oke. Tapi memang saya sebelum dari sekitar 12 tahunan. Oke. Gimana? Senang tinggal di Makassar? Senang. Memang saya lahir di sini. Semua keluarga ya? saya di sini. Iya, lahir saya di Makassar. Ini tempat kelahiran saya. Terus keluarga semuanya di sini kan. Jadi ada omanya anak-anak, ada opanya juga, ada tante-tantenya banyak. Jadi yang bisa ikut untuk ngurusin anak-anak. Jadi Gitu. dari Bali berarti pulang kampung ya? Pulang kampung. Iya. Tapi sebenarnya bukan asli Makassar sih. Bukan asli Makassar. Darahnya sih sebenarnya ayah saya itu Ambon, mama dari Sulawesi Utara, dari Manado. Oh, Manado ya. Berarti Indo dong, Indo. Ya. Kombinasi antara kombinasi Indonesia. Ya. Betul. Ngomong-ngomong, pemahaman Cika soal corona gimana sih sebenarnya sebelum ini? Saya itu termasuk orang yang menganggap remeh. Jadi di grup keluarga, di grup teman-teman di Jakarta, di grup teman-teman SMA di Makassar, itu dari bulan Maret awal mereka udah sharing tentang corona, tentang berapa yang meninggal, berapa yang apa segala macam. Saya terkesan sangat tidak mau tahu, terus lebih yang kayak nggak mungkin lah gue kena kayak gitu kan. Karena saya juga nggak ada rencana mau pergi kemana-mana, karena dalam pikiran saya yang akan kena corona, yang akan kena corona itu adalah orang yang bepergian menggunakan pesawat terbang. Itu yang dalam pikiran saya. Ternyata semua asumsi dan dugaan dan keacuhan saya tentang penyakit ini terpatahkan dari awal ibu saya kena duluan. Dan ternyata dia juga nggak kemana-mana. Dia juga nggak kemana-mana, cuman kegiatannya di dalam Makassar aja. Gitu. Awalnya tuh saya nggak tahu kalau dia itu tidak tahu kalau dia mengalami corona, mempunyai penyakit itu. Jadi kita tuh taunya ya tanggal 20-an Maret ke atas lah. Seminggu setelah. Iya, jadi mamanya kena lebih dulu ya. Mamanya berarti tidak stay home dong ya? Tidak. Lebih banyak keluar. Iya, masih ada kegiatan di luar. Betul, masih ada aktivitas di luar ya. Terus iya, betul. Mama itu berapa lama dia bisa sembuh dari corona? Mama itu dia sakit tanggal 14 Maret kan, Mas Ruri. Terus saya sakit tanggal 17, tanggal 20 saya tuh udah enakan badannya tanggal 20 Maret. Tetapi beliau masih lemes, masih nggak bisa makan,
nggak bisa minum. Nah kebetulan saya puji Tuhan bisa makan, bisa minum, Iya. tapi cuman apa namanya nggak bisa mencium makanan, nggak bisa rasa makanan apapun. Terus ada batuk dan sesak juga. Kalau dia tidak sesak, batuk sedikit-sedikit, tapi dia diare. Hitungannya dia lebih lama sih recovery-nya, Mas. Jadi kita di rumah sakit pun, setelah di rumah sakit, saya setelah diinfus sehari 2 hari udah bugar kembali. Dia masih membutuhkan waktu sekitar 5 harian gitu. Jadi kalau untuk mama dia recovery mungkin lebih dari 2 minggu kali ya. Kalau saya sendiri, saya sakit dan saya tinggal di rumah pun saya bisa sembuh gitu. Kalau waktu itu orang tua saya nggak sakit dan saya harus ikut ke rumah sakit juga, ya saya mendingan di rumah aja. Kayak gitu. Tapi karena orang tua nggak bisa makan, nggak bisa minum, jadi saya pikir mendingan mereka diinfus aja. Dan memang lebih baik sih kalau di rumah sakit merekanya. Gitu. Besar kemungkinan Cika tertular sama mama ya? Iya. Dari mama. Dari mama ya. Cika, boleh diceritain nggak gejala yang Cika rasakan pertama itu apa sih? Sebelum dites lalu positif corona yang pertama gitu. Gejalanya itu kayak orang masuk angin. Jadi kayak ada rasa mual-mual, badan meriang gitu ya. Terus panas, demam tinggi. Itu gejala awalnya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Saya udah mulai merasa udah mulai annoying nih penyakit ini. Akhirnya di jadi kan saya awal sakit tanggal 17, terus tanggal 19 malam saya udah merasa udah kayak nggak enak banget nih, panas tinggi terus. Akhirnya saya ke dokter, saya dikasih obat, tanggal 20 itu saya udah mendingan badannya. Udah mendingan, tetapi pada saat udah nggak demam, saya mulai batuk, terus mulai sesak juga. Nah, dengan catatan saya tuh nggak pernah sesak, cuman di dokter sudah diwanti-wanti sama dokter. Nah, corona ini kayak begini gejala awalnya. Kamu kalau merasa sesak langsung ke rumah sakit ya. Dia sudah bilang seperti itu. Tapi saya pikir enggak lah, mana mungkin sih gitu. Kalau paling ini cuman hal terburuk yang saya bisa bayangkan adalah saya DBD. Saya nggak demam berdarah nggak corona, karena saya pernah DBD. Perasaannya sama seperti itu juga. Rasanya kayak gitu juga. Nah, ya udah dari situ saya merasa sesak. Saya tanya ke orang-orang, sesak itu kayak gimana ya rasanya ya? Karena dalam pikiran saya sesak itu benar-benar kayak nggak bisa nafas. Kalau saya bisa nafas, cuman susah gitu, kayak nggak bisa yang lega sampai puas, tapi kayak stuck. Abis itu saya batuk gitu. Tapi orang-orang bilang enggak lah, nggak sesak itu. Oh iya ya, tapi dadanya sakit gitu. Nah, semakin aneh lagi saya rasakan penyakit ini, kok saya malah nggak bisa mencium apa-apa gitu. Tapi badan saya rasanya kok enakan aja, enak, tapi nggak bisa mencium apa-apa. Makanan juga nggak berasa sekali gitu. Nah, di situ udah mulai kayak udah ring the alarm, ini kayaknya ada yang nggak beres. Akhirnya kayak Tuhan tuh memberikan jawaban. Teman itu memberikan artikel dari luar negeri bahwa kehilangan loss of sense itu adalah tanda-tanda awal dari corona. Saya udah panik banget. Saya kasih tahu mama saya juga, dia kan masih denial ya, nggak mungkin lah gini. Tapi karena ada saudara saya sepupu yang dokter, terus dia cuma bilang coba ke dokter cek toraks gitu. Nah, karena dia bilang cek toraks, ya udah kita berdua cek toraks lah tanggal 24 Maret. Langsung ada hasilnya sejam kemudian bahwa kami berdua pneumonia gitu. Subuhnya kita langsung masuk rumah sakit. Ini berarti yang kedua ya? Yang itu pertama kali. Oke. Ya, yang pertama kali. Cika bilang sekitar tanggal 20 Maret sebenarnya udah baikan ya? Udah baikan. Udah enak. Udah enakan ya. Terus setelah itu Cika melaksanakan kegiatan seperti biasa? Enggak, tetap karantina, tetap di rumah. Jadi tetap di rumah. Jadi setelah sakit saya tuh cuman keluar pergi ke
cek darah di laboratorium, habis itu saya ke dokter, habis itu di rumah aja. Di rumah Tapi aja. saya masih sosialisasi sama orang rumah, karena kan Hmm. masih belum tahu nih, tapi tetap pakai masker. Oke. Gitu. Hmm. Nah, sampai di rumah sakit, saya ceritain semuanya, ibu saya juga ceritain apa aja kegiatannya dia. Akhirnya dengan diagnosa dokter, kita disarankan untuk tes swab tanggal 26 Maret gitu. Setelah tes swab, kita langsung dipindahkan Tanggal 26 tanggal 26 Maret. Maret, ya 26, tanggal 27 kami dipindahkan ke gedung isolasi. Oke. Langsung pindah. Itu berapa lama di gedung isolasi itu, Cika? Kurang lebih 3 minggu. 3 minggu ya? Oh, oke. Jadi, cukup lama sih kita di sana. lama ya, hampir sebulan loh. Ya, sebenarnya pada saat kita udah tahu bahwa kita positif, itu dokter udah mengizinkan kita untuk pulang. Oke. Karena kan totalnya kita udah lumayan 5 harian gitu di rumah sakit. Dan udah konsumsi obat, udah pakai infus, segala macam. Jadi secara klinis kita sudah dinyatakan sembuh sebenarnya. Tapi walaupun masih positif gitu. Nah, kita disuruh pulang untuk karantina mandiri di rumah. Tapi karena melihat kondisi papa tuh agak lemah, memang dia belum bisa duduk, belum bisa berdiri, belum bisa berjalan apalagi, jadi kita memutuskan ya udah deh, sekalian kita tunggu tes swab, kontrol swab yang kedua, lalu kontrol swab yang ketiga, biar kita nggak bolak-balik ke rumah sakit gitu. Ya udah, kita tetap di sana. Papa lagi sakit? Papa itu bertepatan pada saat kita sakit, dia juga sakit. Jadi saya berpikir, oh ini mungkin ketularan nih flu dari mama. Karena kan mereka satu kamar, of course kan, satu tempat tidur pula. Tapi ternyata setelah di rumah sakit, dia punya gejala yang berbeda, sehingga dokter menyarankan ya udah nggak usah di swab dulu. Saya sama ibu saya aja dulu yang di swab. Karena dia itu ternyata komplikasi dari penyakit bawaannya. Tetapi walaupun begitu tetap di swab sih akhirnya. Tetap di swab dan hasilnya negatif. Negatif ya. Berarti kalau yang di pertama itu Cika merasa sehat banget dan katakan negatif corona itu tanggal berapa ya? Dari sekitar 26 terus selama 3 minggu berarti April tanggal sekian udah free ya? Tanggal 26 udah dapat hasil swab. Ya. Lalu tanggal 30 sudah dapat hasil swab. 26 itu swab yang pertama. Terus tanggal 9 Mei swab yang kedua, hasilnya sehari kemudian ternyata negatif. Terus tanggal 13 itu jadwal kita pulang. Kita juga di swab di hari itu. Setelah di swab yang ketiga kita langsung pulang. Tapi belum dapat hasilnya kan. Nah pas pulang itu subuh-subuh saya kebangun, kok saya merasa meriang, menggigil, kayak demam lagi gitu. Saya udah mulai, waduh kenapa ya ini ya. Enggak lah, saya pikir enggak kenapa-kenapa. Terus ada diare juga ada diare waktu itu. Waduh, tapi posisinya saya waktu itu belum tidur sama anak-anak, masih tidur sendiri gitu. Setelah itu 2 hari kemudian saya dapat kabar swab ayah dan ibu saya negatif dan saya kembali positif gitu Mas. Dan penjelasan dari dokter adalah bahwa mungkin waktu swab yang kedua yang hasilnya negatif itu hasil negatif palsu katanya. Jadi yang terbaca adalah negatif padahal virusnya itu masih ada. Tapi imun saya yang lagi bagus. Terus di hasil di PCR yang ketiga imun lagi rendah, terus virusnya yang lebih dominan. Jadi yang kebaca adalah positif lagi. Iya. Dan itu bisa terjadi ya? Maksudnya bukan hanya pada kita, sama orang lain juga bisa berarti ya? Bisa banget. Iya, bisa banget. Iya. Gimana selama diisolasi di hospital, terus ini nggak bisa ini sama anak-anak ya? Anak-anak gimana?
Mereka mengerti sih, mereka mengerti dan yang jagain juga tante-tantenya juga sudah memberikan pengertian, mereka juga deket sama tantenya. Eh, kita ketemu itu jadi di rumah sakit ada balkon kan Mas, Iya. balkon terus langsung bisa ngelihat ke jalan raya. Jalan Di raya. situ di situ anak-anak biasa datang sama tantenya, terus habis itu dada-dada dari bawah, terus kita juga melihat dari atas gitu. Jadi ngelihatnya paling begitu. Cuman beberapa kali mereka udah kayak bete, kok kita cuma ngelihat mama dari sini aja gitu. Akhirnya ya udah deh, jangan lihat kayak gitu lagi aja. Stop akhirnya. Orang video call aja mereka kadang-kadang suka nangis. Oke. Iya. Jika corona ini kan pandemi ini kan di seluruh dunia ya. Selain yang negatif, ada yang positif, ada yang juga sehat, ada juga yang meninggal. Pas diisolasi atau pas mengalami itu sempat mengalami ketakutan nggak sih? Ketakutan yang berlebihan, ketakutan, waduh saya nanti begini, waduh saya begitu, anak saya masih kecil dan lain-lain. Ya, takut. Yang paling menakutkan adalah pada saat saya divonis positif yang kedua kali. Karena saya udah merasa benar-benar fit sekali di rumah sakit. Benar-benar udah kayak merasa udah bisa nge-gym lagi, udah bisa ngapain. Terus yang bikin down adalah saya posisinya udah di rumah, saya udah siap-siap untuk berkumpul dengan semua anggota keluarga, tapi ternyata mendapatkan kabar seperti itu. Ya, mau nggak mau, saya merasa drop banget, langsung negative thinking, karena ya semuanya bisa terjadi. Ternyata saya yang dari negatif bisa positif lagi. Akhirnya banyak pikiran-pikiran yang itu yang negatif. Jadi selama 2 hari saya benar-benar mengurung diri di kamar, saya cuma nangis aja, berdoa. Saya pikir, aduh gimana ya, saya kasih tahu nggak ya ke teman-teman, karena semua orang tuh udah euforia, udah senang, udah gini, ternyata posnya seperbatan dalam hati. Tapi akhirnya ya saya berpikir, ya kan kalau memang positif lagi kasih tahu ke teman-teman supaya ini juga bisa jadi cerita mereka bisa lebih aware ya Mas ya, gitu. Betul. Hikmah yang kan udah ngalamin 2 kali nih, perasaannya kan campur aduk ya, ketakutan dan lain-lain. Sekarang puji Tuhan udah sehat. Hikmah yang dipetik dari peristiwa atau kejadian ini apa? Hikmahnya adalah tidak boleh menyepelekan apapun itu. Sebelum saya sakit, saya pergi ke pulau bersama teman-teman saya, kita foto-foto, kita mantai tanggal 15 hari Minggu, saya ingat banget. Ibu saya tanggal 14 tuh sakit. Saya pergi tanggal 15, biasanya saya itu minum vitamin, saya sarapan dulu, terus saya bawa tolak angin, jamu tolak angin, karena kan saya gampang masuk angin, saya gampang sakit lah gitu. Tapi saya nggak melakukan itu semua saat itu, karena saya udah berpikir saya pengen pergi subuh-subuh nih, mungkin saya juga kurang tidur. Nah di situ mungkin akhirnya karena saya nggak jaga imunitas tubuh, akhirnya saya lebih duluan kena, karena di rumah kita keluarga besar semuanya yang kena cuma saya aja, yang lainnya pada nggak kena. Ternyata bahkan ayah saya yang punya penyakit bawaan pun nggak terpapar virus ini. Gitu. Jadi hikmahnya adalah memang kesehatan itu mahal banget sih, dan kita harus tahu kemampuan badannya kita, nggak boleh menyepelekan gitu. Dan kalau sudah, saya rasa waktu teman-teman saya kasih berita, karena teman saya kan ada yang tinggal di KL, sahabat saya tinggal di KL, terus kita punya grup, terus dia selalu kayak dia kasih tahu ini di KL udah lockdown duluan, dia yang panik segala macam. Terus sayanya tuh yang yang kurang empati kali ke dia. Saya merasa dia tuh terlalu melebih-lebihkan gitu. Iya, dia terlalu paranoid. Tapi saya baru merasakan
pantaslah orang-orang itu paranoid setelah melihat keadaan sekitar. Apalagi yang sudah mengalami sendiri, merasakan sendiri bagaimana takutnya. Saya di rumah sakit itu takut banget melihat ayah saya, karena kan dia belum diswab tuh. Waktu saya diswab, dia belum diswab. Terus saya dan ibu saya udah positif, terus kita satu kamar sama ayah saya yang punya diabetes, dia hipertensi, terus dia pernah stroke juga. Malam di saat saya tahu bahwa saya positif dan ibu saya positif, saya tuh nangis, saya rosario, saya novena. Semalaman saya takut banget karena kemungkinan besar kan itu ayah saya juga pasti itu terpapar dan kondisinya sangat-sangat lemah banget. Itu saya nggak pernah takut itu sih dalam hidup saya. Tapi puji Tuhan ya. Takut, ya Mas. Takut meninggal nggak sih? Takut. Ya, karena peristiwa ini berbarengan nggak, maksudnya kita nggak tahu ya apa yang terjadi atau ketika diisolasi dan lain kan, aduh perasaannya ya. Iya, takut Mas. Waktu itu saya takut meninggal tuh waktu saya di kamar di rumah pada saat saya udah divonis positif. Saya sampai ya takut lah. Saya sampai bilang sama sahabat saya di Bali, kalau ada apa-apa titip anak-anak ya. Teman-teman yang pergi ke pulau tanggal 16 sampai 15 tadi itu ada yang kena nggak? 15. Enggak. Puji Tuhan saya udah, pada saat saya udah ketahuan positif, saya umumin kan akhirnya ke teman-teman, karena saya merasa ada kewajiban supaya mereka juga bisa jaga-jaga, supaya mereka juga bisa ya jaga-jaganya dengan minum vitamin lah, dengan jangan keluar-keluar dulu. Saya kasih tahu mereka, dan puji Tuhan 14 hari setelah kita pergi itu sama sekali nggak ada yang kena. Jadi mungkin waktu saya keluar tanggal 15 itu saya belum jadi carrier. Waktu saya pulang mungkin baru saya kena. Gitu. Harapannya Cika atas wabah ini gimana? Mudah-mudahan cepat cepat hilang dari muka bumi ya. Pasti, harapannya itu sih pastinya. Tapi kalaupun enggak, semoga vaksinnya cepat diketemukan dan ada obatnya, ya. Dan ada obatnya, karena yang saya dapat selama ini bukan obatnya corona ya, cuman kayak antivirus aja. Karena yang mengobati selama ini cuman antibody aja. Saya hajar sama vitamin. Vitamin C atau vitamin B atau apa? Vitaminnya itu vitamin E, C, B kompleks, vitamin D juga. Yang paling penting sih vitamin C ya, C sama E. Iya. Cika, selama pandemi corona ini semua aktivitas Cika ditangguhkan ya? Ya, benar. Terus ditangguhkan. Termasuk Runway by Cika? Termasuk Runway by Cika, Milo. Di Makassar ini kan udah mulai ramai Fashion Week ya, udah dari bertahun-tahun lalu sih, sudah 5 tahunan ini. Terus ada satu event gede di Makassar, Fashion Week besar, itu juga ditangguhkan karena pas bertepatan banget harinya tanggal 25 dengan hari di mana saya dan orang tua saya masuk rumah sakit. Tanggal 25 Maret kemarin, ya. Dan seharusnya ada jadi kalau di Runway by Cika Maelwa itu kalau setelah 3 bulan anak-anaknya belajar sama saya, sekolah, itu ada kayak graduation-nya. Jadi di acara FEM di Makassar ini, saatnya saya mengadakan graduation di situ, itu batal lagi. Oke. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan ya? Iya. Sampai nggak tahu kapan. Runway by Cika ini Cika Maelwa ya? Iya, Maelwa. Itu udah berapa tahun, Cika? Dari tahun 2018. Oh, dari 2018. Waktu di Bali udah bikin belum? Belum bikin. Jadi pas kembali ke Makassar ya? Ya, saya ke Makassar itu 2017 akhir, bulan Desember. Terus saya bikin konsepnya udah lumayan lama sih. Dan memang mau buka di Makassar. Tahun 2018, bulan April mau ke bulan Mei baru buka.
batch pertama. Cika, kenapa memilih anak-anak gitu sebagai apa ya, sebagai yang target market gitu untuk? Hmm, Sebenarnya di Runway by Chika Maelo tidak hanya Oh, tidak terbatas hanya anak-anak ya? Ya, Teenager sama yang teenager dan dewasa juga. dewasa ada ya? Saya, iya, saya Oke. masih membuka bahkan sampai umur berapapun karena di sini di Runway by Chika Maelo saya tidak mengajarkan how to be a model, tapi juga public speaking, terus Oke. attitude, terus how to bring yourself up, kayak gitu. Tapi yang menjadi tantangan adalah mengajar anak-anak sih, Oke. karena istilahnya anak-anak itu kan mereka masih fresh, dan saya senangnya mereka lebih banyak, kebanyakan yang belajar sama saya benar-benar belum tahu cara jalan, belum tahu cara pose, benar-benar masih mentah banget. Jadi mereka duluan belajar dari saya sehingga teknik awal, teknik dasar itu dari Miss Chika gitu. Ada juga sih yang udah pernah belajar di sanggar gitu, dan udah jago-jago gitu jalannya, pose-nya, tapi masih mau belajar juga ada. Iya, jadi bagus sih kalau anak-anak kan masih benar-benar baru ya. Jadi dibentuk sama Cika ya. Iya. Oke. Ada tantangan tersendiri lah. Cika, jadi perkembangan dunia fashion atau mode di Makassar itu udah membaik ya, semakin baik ya. Iya, sangat baik. Sangat baik. Ya? Dulunya nggak ada fashion week, terus dulunya nggak ada agency yang proper gitu di Makassar. Sekarang udah mulai ada. Terus karena teman saya juga yang punya agency di sini, dia bilang kok nggak ada sekolah modeling di sini, bikin dong gitu. Saya masih belum anak-anak juga masih kecil waktu itu, jadi saya pikir saya masih belum pede lah untuk ini. Akhirnya saya memutuskan ya udah deh, emang udah mimpi dari dulu pengen ngejar, pengen buka sekolah. Dan kenapa nggak memulai di sini? Antusiasnya anak-anak sama teenage di Makassar seperti apa? Besar sih Mas. Besar lumayan. Ya? Oke. Iya, besar. Justru ibu-ibunya yang semangat untuk ini masukin anaknya ke sini. Iya. Iya. Karena mereka udah mulai sadar ya, udah mulai aware dengan kemampuan apa sih itu yang di luar sekolah, yang non formal ya. Jadi banyak anak-anak yang iya gitu. Dan saya setuju banget sih, mereka memang harus punya kemampuan di luar yang sekolah gitu. Iya, yang non formal gitu. Cika dulu ikut kompetisi atau lomba Putri Pariwisata tahun berapa? 2008. Ya? Sebelum aku sebelum Putri Pariwisata aku pernah ikut Miss Indonesia juga. Oh, Miss Indonesia juga ya? Jadi, iya, pageant pertama aku tuh Miss Indonesia. Aku mewakili Maluku. Tapi waktu itu sampai 10 besar aja. 10 besar ya? 10 besar. Terus aku pernah di handpick sama Mr. Indonesia Organization untuk mewakili Indonesia di 2 pageant internasional, World Miss University di Seoul, Korea, terus Miss Global City di Taipei, di Taiwan. Di Taiwan ya? Di Taiwan. Terus itu 2 pageant internasionalku yang pertama. Setelah itu tahun 2008 baru ikut Putri Indonesia. Aku pengennya ikut Putri Indonesia, cuman satu dan lain hal aku nggak masuk. Terus akhirnya aku ikut Putri Pariwisata. Putri Pariwisata ya? Oke. 2008.